Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah semua anak-anak sudah semangat pada pagi ini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, semangat. Alhamdulillah, semua anak-anak sudah semangat pada pagi hari ini. Nah, pada hari ini teman-teman semua bertemu lagi bersama Ibu Fajrin. Sebelum mulai pembelajaran, siapa nih yang tidak hadir pada hari ini? Coba dilihat temannya. Apakah ada yang tidak hadir? Baik. Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Pada pagi hari ini, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa di dalam hati sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Amin. Berdoa selesai. Untuk membangkitkan semangat kita sebelum melakukan pembelajaran, ayo kita bernyanyi lagu nasional secara bersama-sama. Kita pada hari ini akan menyanyikan lagu dengan judul Satu Nusa, Satu Bangsa. Kita sudah menyanyikan lagu nasional. Sebelum memulai pembelajaran, izinkan ibu buat bertanya nih. Apakah di rumah anak-anak semua ada jendela tidak? Ada ya? Ada jendela. Dan mengapa jendela tersebut dibuat dari kaca yang bening? Kenapa ya? Ada yang tahu? Biar apa? Biar kita bisa melihat keluar rumah, betul. Biar apa lagi? Biar rumah menjadi terang, betul. Biar apa lagi? Biar bisa melihat orang-orang yang lewat depan rumah, betul sekali. Nah, coba deh anak-anak pikirkan, jika kaca jendela yang bening tadi kita tutup dengan triplek atau kertas karton, apa yang kira-kira bakal terjadi? Ayo, siapa yang tahu? Oh iya, gelap ya. Terus bagaimana lagi? Iya, betul. Kita tidak bisa melihat keluar rumah. Ketika tadi kaca bening tadi yang sudah anak-anak tutup dengan triplek atau kertas karton, apakah cahaya matahari bisa masuk melalui kaca yang tadi? Tidak ya, tidak bisa. Contohnya, kenapa anak-anak tahu kalau cahaya tersebut tidak bisa masuk? Iya, benar sekali. Rumahnya menjadi gelap. Lalu, kalau cahaya tidak bisa masuk, kenapa ya? Ya, terhalang oleh triplek dan kertas karton.
Nah, cahaya matahari tersebut selain masuk melalui celah-celah di rumah anak-anak semua, cahaya matahari itu juga masuk melalui jendela dengan kaca yang bening. Wah, anak-anak ibu sangat pintar ya, sudah bisa menjawab pertanyaan dari ibu dengan sangat benar. Nah, setelah pembelajaran ini, anak-anak diharapkan mampu untuk menjelaskan sifat cahaya pada benda bening dengan hasil eksperimen. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan benda yang tembus oleh cahaya. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu menyebutkan contoh benda yang dapat tembus oleh cahaya. Yang keempat, anak-anak diharapkan mampu untuk menjelaskan benda yang tidak tembus oleh cahaya. Selanjutnya, yang terakhir, anak-anak diharapkan mampu untuk memberikan contoh benda apa saja yang tidak tembus oleh cahaya. Berdasarkan tujuan yang telah Ibu sebutkan tadi, kira-kira anak-anak semua tahu tidak hari ini kita akan belajar tentang apa? Cahaya? Sifat-sifat cahaya? Betul sekali, hari ini kita akan mempelajari tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Karena minggu kemarin kita sudah membahas satu sifat cahaya tentang cahaya merambat lurus. Pada minggu ini, pertemuan kali ini, Ibu dan kita semua akan belajar tentang sifat cahaya yang kedua, yaitu sifat cahaya dapat menembus benda bening. Oke, are you ready? Yes, ready. Oke. Karena materi tentang cahaya sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya, pada hari ini Ibu hanya akan jelaskan sedikit materi tambahan tentang sifat cahaya dapat menembus benda bening. Nah, benda tersebut berdasarkan dapat atau tidaknya memancarkan cahaya dapat dibedakan jadi dua, yaitu yang pertama ada benda sebagai sumber cahaya. Benda ini dapat menghasilkan cahayanya sendiri. Contohnya seperti matahari, bara api, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu ada benda gelap. Benda gelap ini dia tidak bisa memancarkan cahaya. Contohnya seperti batu, kayu, kertas, dan benda yang lainnya. Lalu selanjutnya, jenis benda berdasarkan dapat atau tidaknya meneruskan cahaya. Jenis benda tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Dan yang kedua, yaitu benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya. Jenis benda yang kedua ini, yang tidak dapat ditembus oleh cahaya, yaitu benda yang ketika dikenai cahaya atau disorot oleh cahaya tidak dapat meneruskan cahaya tersebut, sehingga dapat membentuk sebuah bayangan. Contoh dari benda jenis ini yaitu seperti triplek, karton, kayu, dan sebagainya. Lalu jenis benda yang kedua yaitu benda yang dapat ditembus oleh cahaya, yaitu benda yang ketika dikenai oleh cahaya tersebut dapat diteruskan oleh benda tersebut. Contohnya seperti kaca yang bening. Cahaya dapat masuk ke rumah anak-anak semua selain melalui celah-celah, juga melalui kaca jendela yang bening. Nah, tadi kan sudah ditanyakan oleh Ibu, bagaimana ketika kaca tersebut ditutupi oleh karton atau triplex. Yang terjadi, rumah anak-anak semua menjadi gelap kan? Nah, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sifat cahaya yaitu dapat menembus benda bening. Jadi cahaya matahari tersebut menembus kaca jendela yang bening dari rumah anak-anak semua, kemudian masuk ke dalam rumah sehingga membuat keadaan rumah menjadi terang. Seperti itu bagaimana
Paham? Ya, alhamdulillah ya kalau memang sudah mengerti. Karena tadi anak-anak sudah mulai paham dengan penjelasan ibu, sekarang ibu minta anak-anak semua berkelompok, membentuk 7 kelompok. Karena kita ada 28 orang, satu kelompoknya terdiri dari 4 orang, sehingga ibu ingin ada 7 kelompok. Ya, silahkan dicampur saja antara laki-laki dan perempuan. Yang pintar bergabung ya dengan teman-teman yang lainnya, sehingga bisa membantu teman-teman lainnya yang belum bisa. Baik, anak-anak semua sudah ada di dalam kelompoknya ya. Sudah duduk secara berkelompok. Nah, nanti ibu akan membagikan sebuah lembar kerja siswa yang harus anak-anak kerjakan secara berkelompok. Nah, jadi dalam lembar kerja siswa tersebut akan dibagikan tugas masing-masing. Jadi tidak ada yang tidak bekerja, semuanya harus bekerja. Ada yang membacakan langkah-langkah, yang kedua ada yang melakukan percobaan, yang ketiga ada yang menuliskan jawaban, yang keempat ada yang mempresentasikan ke depan kelas. Nanti dari setiap kelompoknya ditunjuk ya siapa yang akan mempresentasikan hasilnya ke depan kelas. Oke? Baik, ibu bagikan ya. Oke, setelah ibu bagikan lembar kerja siswanya, silahkan dibaca dahulu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percobaan atau eksperimen terkait materi kita yang telah tadi kita bahas bersama-sama, yaitu tentang benda-benda yang dapat ditembus oleh cahaya dan benda-benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya. Nah, kan tadi Ibu sudah menyebutkan beberapa benda yang tidak tembus oleh cahaya. Salah satunya seperti triplek, karton, kertas, dan sebagainya. Nah, kita perlu membuktikan apakah benar dari yang Ibu jelaskan tadi bahwa benda-benda tersebut tidak dapat ditembus oleh cahaya. Kita akan membuktikannya dengan percobaan yang sebentar lagi akan kita lakukan secara bersama-sama. Nah, pada minggu sebelumnya, Ibu pernah menugaskan kepada anak-anak semua untuk hari ini membawa barang-barang yang sudah Ibu tugaskan. Apakah anak-anak semua membawa barang-barang tersebut? Ya, bagus jika membawa. Kita tunjukkan yuk bersama-sama. Yang pertama, botol bening berisi air. Bawa. Iya, coba acungkan. Iya, bagus. Yang kedua, botol berisi air yang keruh. Mau itu air kotor, air teh, air kopi, air susu, pokoknya yang berwarna dan keruh. Bawa. Iya, acungkan. Bagus, semuanya bawa ya. Yang ketiga ya. Gelas berwarna. Jadi bukan gelas yang bening, gelas yang berwarna. Acungkan semuanya. Iya, bagus. Yang keempat, gelas yang bening, yang tidak berwarna. Semuanya bawa, ayo acungkan. Iya, bagus. Selanjutnya, kaleng. Ini dia kaleng. Mau kaleng bekas tutup toples kue, kaleng susu, tempat pensil yang kaleng, boleh dibawa. Bawa semuanya. Ayo acungkan. Iya, pintar. Lalu selanjutnya kertas karton. Ya, karton. Bawa. Pintar.
Lalu potongan kaca. Potongan kaca yang bening. Iya. Benda selanjutnya batu. Ayo acungkan. Batu. Bagus. Lalu benda yang terakhir, potongan triplek atau papan. Ya, seperti ini. Iya, bagus semuanya. Membawa peralatan yang sudah Ibu tugaskan. Setelah benda-benda tadi yang Ibu sebutkan, jangan lupa benda yang paling penting yang paling kita butuhkan pada percobaan kali ini, yaitu senter. Semuanya bawa senter. Ayo dinyalakan, senter dinyalakan. Iya, hebat. Semuanya bawa ya senternya. Sekarang silahkan semuanya dibaca bagaimana langkah kerja untuk melakukan percobaan kali ini. Nah, setelah dibaca, kalian semua ikuti langkah-langkah tersebut untuk melakukan percobaan. Jika dirasa ada yang tidak dipahami atau ada kesulitan, silahkan segera melaporkan kepada Ibu ya. Semua kelompok sudah tampil ya di depan kelas untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Semua kelompok sudah sangat baik menjelaskan dengan sangat jelas sehingga kita mendapatkan ilmu-ilmu baru. Ayo semuanya beri tepuk tangan. Ya, nah karena tadi kita sudah melihat penampilan dari berbagai kelompok, sekarang mari kita membuktikan secara bersama-sama. Dari hasil percobaan tadi didapatkan jawaban pada tabel berikut. Nah, dapat dilihat ya bahwa benda yang tembus cahaya senter itu ada gelas bening, kaca, dan juga botol bening yang berisi air jernih. Selanjutnya, benda yang tidak dapat tembus oleh cahaya senter yaitu ada karton, kardus, kaleng, potongan triplex, batu, dan juga botol bening yang berisi air keruh. Nah, simpulkan apa hasil dari percobaan kita kali ini. Simpulannya yaitu cahaya dapat menembus benda bening dan begitu juga sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda yang tidak bening. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Nah, karena tadi anak-anak semua telah melakukan percobaan, kita sudah sama-sama belajar dan kita sudah mendapatkan ilmu yang baru, maka pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Nah, Ibu harap anak-anak semua tidak puas untuk mencari ilmu, untuk menggali ilmu apapun, khususnya ilmu tentang sifat-sifat cahaya ini. Semoga apa yang telah kita perbuat hari ini, kita kerjakan hari ini, dapat bermanfaat dan dapat diingat oleh anak-anak semua sehingga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Cukup sekian dari Ibu.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.